Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rejomulia 3, yang kami hormati CGP Angkatan 10 Bapak Ali Budin, serta tamu undangan SD Negeri Rejomulia 3 yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita dilimpahkan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri undangan dari CGP Pak Anip, yaitu kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Anip. Mengawali acara kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Rejomulia 3, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat CGP Angkatan berapa ya? Angkatan 10 yaitu Bapak Anip. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, undangan peserta destinasi budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini di siang hari ini dengan semangat. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu tercurah kepada beliau. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Di kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anip yang sudah memberi mengundang dan memberi kesempatan untuk memberi sambutan dalam acara destinasi budaya positif. Semoga dalam acara ini kita mendapat pengetahuan, ilmu, dan
salah satunya adalah menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua bisa berkumpul dalam acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, tertib tanpa kendala apapun. Nah, banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin hanya itu. Akhir kata, mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jawa Timur 3. Sebelum ke acara inti, sebaiknya kita menutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh guru agama kita, Ibu Nuli. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi amalina wal akhirin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita, Bapak Aniruddin. Kepada Bapak Aniruddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini memenuhi undangan saya selaku CPP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman dari jahiliyah hingga sekarang. Untuk kegiatan hari ini akan saya sampaikan sebelum saya mempelajari tentang diseminasi budaya positif. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa sih budaya positif itu? Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aniruddin SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah hari ini saya berada di depan kalian, teman-teman semua. Perkenalkan, ini yang di tengah ini yang paling ganteng ya dari dua orang yang terganteng. Ini Pak Muhammad Solehuddin MPT. Beliau adalah pengajar praktik saya. Beliau berasal dari Majenang. Beliau mengajar di Setimik Komputer Majenang. Kemudian untuk yang paling cantik di antara kami berdua itu ada fasilitator. Fasilitator ini namanya Bu Septi Pufitasari. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin bertanya lebih dahulu. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak nih, untuk pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setuju selama masih dalam koridor pendidikan, tidak setuju selama itu memberi efek yang tidak baik kepada anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa, betul? Betul. Untuk pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa.
Setuju atau guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kenapa kok setuju? Agar siswanya terbuka. Ya, siswanya terbuka, siswanya lebih dekat, lebih akrab. Ya, baik Bapak Ibu, pemberian hukuman di sini sebetulnya tidak baik, ya. Karena mengarah kepada salah satu kebiasaan buruk yang dimana hukuman itu akan selalu diingat dan dapat menjadikan dendam yang tidak akan terlupakan oleh siswa kita. Untuk berikutnya, konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini akan tercipta manakala satu, kita mempunyai sikap disiplin positif Bapak Ibu. Yang kedua, ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, ada keyakinan kelas sekolah. Yang keempat, ada posisi kontrol guru. Kelima, ada kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di mana disiplin positif ini ya kaitannya dengan tadi yang pertama, sikap dan perilaku siswa kita yang lebih disiplin dalam hal-hal yang positif. Contohnya, siswa kita datang tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian setiap bertemu dengan Bapak Ibu guru mengucapkan salam. Untuk motivasi perilaku manusia, nah di sini hubungannya dengan emosi jiwa anak. Jadi setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki bakat yang berbeda. Setiap anak itu unik. Untuk berikutnya yang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu berbeda dengan yang namanya peraturan atau tata tertib sekolah. Untuk keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan yang disepakati warga sekolah. Itu. Posisi kontrol guru. Nah, kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini ada nanti di belakang. Kita lanjutkan yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu masuk dalam tahap penyelesaian masalah, di mana segitiga restitusi ini biasa digunakan oleh kita sebagai guru. Di situ kita menempatkan diri sebagai manajer. Dari tadi 8 budaya positif bergeser ke paradigma teori kontrol. Di sini dapat William Glasser menerapkan paradigma teori kontrol ada 4, salah satunya adalah selama ini ilusi guru itu mengontrol murid. Ini nomor badan. Kemudian semua penguatan positif itu bermanfaat. Kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terakhir ini yang bisa tidak sesuai dengan kita, tapi kadang secara tidak sadar kita laksanakan. Di mana kadang kita memaksakan anak untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita. Ini nomor betul. Nah, lalu bagaimana seseorang dapat mengubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol itu? Di sini contohnya. Untuk yang stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita bersama. Kemudian semua orang melihat yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, ini yang hubungannya dengan stimulus respon. Kemudian yang hubungannya dengan teori kontrol. Di sini ya ada realita atau kebutuhan kita itu pasti berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan menang. Sekarang saya minta Bapak Ibu kepalkan kedua tangan Anda. Sekarang buka kepalan tangan Anda. Yang tadi dengan praktekkan itu maksudnya yang stimulus respon apa teori kontrol? Stimulus respon. Ya, kenapa kok maksudnya stimulus respon? Nah, karena masih mengikuti atau di situ ada orang lain bisa mengontrol saya. Perilaku buruk bisa saya bisa mengontrol dengan semua. Masuk ke stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, ketika saya meminta jenengan mengepalkan tangan, kemudian saya menyuruh buka kepala tangan Anda, tapi tidak dibuka. Karena kalau dibuka berarti masih ke stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, coba sekali lagi, kepalkan tangan Anda. Sekarang buka tangan Anda. Ya, ya. Kenapa kok tidak mau dibuka? Kenapa bumi tidak mau dibuka? Iya, saya penasaran Bu, itu ada apa sih di tangan ini? Iya. Nah, di sini saya berusaha membujuk sahabat, buka lah, nanti saya kasih uang. Apa sih isinya? Oh tidak, tetap kokoh dan ya. Seperti yang dilakukan oleh Bumi tadi. Di situ semua perilaku dikontrol oleh dirinya sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain. Sekuat apapun pengaruh dari luar itu tidak akan menggoyahkan keteguhan dari buku tadi. Tidak akan membuka. Padahal sudah mau dikasih uang tidak mau dibuka. Dikasih rayuan juga tidak mau dibuka. Karena apa? Posisi kontrol berada pada diri sendiri. Saya yang mengontrol diri saya sendiri. Saya yang akan menentukan apa yang ada di dalam tangan saya ini baik apa tidak, buruk apa tidak. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada selain tadi stimulus respon dan dari kontrol, ada kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai-nilai kebajikan ini, karena sekarang kita masuk ke era 2021 atau yang sekarang sedang digembor-gemborkan menuju generasi emas. Makanya kurikulum kita menerapkan kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang tercover dalam satu wadah, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, betul. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Terus bergotong royong. Jadi bernalar kritis dan mandiri. Oke, baik Bapak Ibu. Kelihatannya sudah mulai agak pegel ya. Kita ice breaking dulu. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang sudah pernah ice breaking profil pelajar Pancasila? Oh ada. Monggo, siapa yang sudah pernah? Oke, Buci, silakan Buci coba praktekkan di depan teman-teman ya. Oke. Profil pelajar Pancasila. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini ada tadi profil pelajar Pancasila. Saya kemarin ngikutin fintech. Nah, kebetulan saya juga ngajar di kelas 2. Ada sebuah gerakan untuk supaya anak itu menjadi semangat belajarnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Gerakannya yang pertama, ketika belajar Pancasila, tangan kita genggam, belajar Pancasila, terus beriman kita beriman dan bertakwa. Bertakwanya seperti belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah hafal semuanya Bapak Ibu Guru? Kita praktek ya. Semuanya berdiri. Tangannya siap enggak? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Terima kasih kepada Bu Uci sudah memandu teman-teman untuk SPK-nya, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Untuk berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia itu ada tiga hal. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kebimbangan. Ini motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain, ini juga masuk ke motivasi eksternal. Sedangkan yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya yang diyakininya, ini masuk ke motivasi internal, motivasi yang timbul yang muncul dari dalam diri. Nah, kita lanjutkan untuk berikutnya adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah paham ya, apa sih hukuman itu, apa sih konsekuensi itu, dan apa restitusi. Nah, untuk hukuman ini termasuk ke dalam identitas gagal Bapak Ibu. Ternyata kita selama ini salah berpikir. Kita selama ini berpikirnya dengan kita menghukum anak itu akan lebih tertib, lebih disiplin. Ternyata itu malah menjadi identitas gagal Bapak Ibu, bukan menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Kenapa kok hukuman itu menjadi identitas gagal? Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang betul. Tidak nyaman untuk murid tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif akan lebih meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut,
berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan yang ada hanya peraturannya adalah kamu harus bisa membaca, kamu harus jadi anak yang pandai. Itu ternyata masuk ke dalam identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian yang masuk identitas berhasil atau sukses itu apa? Yang pertama adalah disiplin. Disiplin masuk ke dalam sanksi atau konsekuensi dan juga restitusi. Nah, ini jadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu nanti Bapak Ibu akan menemukan apa sih hukuman, apa sih konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi terjadi masuk dalam ketidaknyamanan anak untuk jangka waktu pendek. Sesuatu harus terjadi, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, mengubah hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturan? Mampukah kamu melakukannya? Dan yang terakhir terima kasih. Kemudian yang masuk restitusi itu di sini ada restitusi merupakan pilihan. Kemudian penguatan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kegiatan restitusi itu nanti akan menguatkan, akan berdampak kepada murid untuk waktu yang tidak singkat, tapi dalam waktu yang panjang. Kemudian menyelesaikan sebuah permasalahan, murid mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab terhadap sikap dan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pertanyaan yang muncul di sini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Itu masuk yang ke dalam identitas sukses di Bapak Ibu, disiplin. Kemudian berikutnya, jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu, bersifat hanya satu arah dan bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikologis. Psikologis ini biasanya menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Kemudian konsekuensi itu bersifat terencana dan sudah disepakati dalam bentuk konsekuensi yang dibuat oleh guru atau sekolah bersama dengan siswa. Ya. Kemudian yang ketiga itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang mereka miliki. Ya. Jadi berbeda Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kira-kira yang selama ini kita terapkan ke anak itu maksudnya yang mana Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ternyata yang restitusi itu belum kita laksanakan. Nah, maka dari itu untuk kedepannya kita harus menerapkan posisi kita sebagai manajer, di mana posisi manajer ini dalam menyelesaikan sebuah masalah itu menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Karena dengan segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka masing-masing. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Ini kaitannya dengan tindakan guru. Untuk yang nomor 1,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, mencatat 100 kali ini kira-kira menurut Bapak Ibu masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu masih konsekuensi. Alasannya karena dengan anak menulis itu tulisannya kalau semakin banyak menulis yang sesuai dengan alfabet atau aturan ejaan yang benar, maka tulisan anak itu juga akan menjadi baik dan lebih bagus. Itu arahnya ke situ. Hukumannya dengan yang jelas dengan hukuman itu anak tersebut menjadi lebih disiplin. Terima kasih Pak Bijo sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk Bumi, monggo. Kalau menurut aku itu hukuman. Alasannya karena itu kan keinginan gurunya. Keinginan gurunya itu, kamu kalau tidak mengerjakan PR saya hukum 100 kali. Dulu kalau saya tahu bahwasanya konsekuensinya, kalau saya tidak mengerjakan PR saya disuruh menulis 100 kali, mungkin saya akan mengerjakan PR. Tapi kan saya tidak tahu Pak, itu dari jenengan masih dari Pak Guru. Close dulu buat semuanya. Ya, untuk nomor 1 nanti akan kita lihat apakah masuk hukuman atau konsekuensi. Lanjut dulu di nomor 2. Siapa yang mau membacakan ini? Untuk puisi. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini nomor 2 maksudnya hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena disuruh untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dianya. Hukuman apa konsekuensi nomor 2? Menurut saya ini tergantung Pak. Kalau jamnya olahraga itu konsekuensi karena telat dan itu juga membuat ada nilai lebihnya jadi fisiknya tambah kuat. Ya, tapi kalau pelajaran lain di luar olahraga itu hukuman maksudnya. Nah untuk nomor 2 ini maksudnya hukuman apa? Konsekuensi. Kalau guru olahraga ya konsekuensi. Oke, lanjut nomor 3 Bu Nuri untuk baca. Ya, Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman karena disuruh push up. Iya, seperti itu. Berikutnya nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Alasannya berarti melatih tanggung jawab. Oke. Meja nomor 5. Siapa yang mau membaca? Ya jelas konsekuensi lah, dia bertanggung jawab karena sesuatu yang telah dilakukan. Yang terakhir, Bunda. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di ini atau jelas rumah. Kalau menurut saya ini agak nggak pakai sepatu. Gitu.
Hukuman. Menurut saya sih masuk hukuman. Ya, nggak kasih 40. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, untuk yang terakhir, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini maksudnya konsekuensi atau hukuman. Maksudnya ke hukuman. Ya. Oke, baik Bapak-Ibu, kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu sama dengan yang saya pikirkan. Ya. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk ke dalam hukuman di Bapak Ibu. Karena itu sifatnya satu arah. Itu keinginan Bapak Ibu guru. Betul tadi yang disampaikan Bu Umi. Ya, itu masuk dalam hukuman. Dan itu pasti akan teringat terus oleh anak. Nih, Pak Bojo, pasti itu akan diingat terus oleh anak. Pasti. Aku orang Barat, tugas Pak Bojo menulis 100 kali. Ya. Cuma kan tadi di sana tidak ada kata-kata kesepakatan kelas. Itu kan kalimatnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan pernah berhenti. Tidak ada berdasarkan kesepakatan kelas yang datang terlambat mencatat 100 kali. Itu baru masuk ke dalam konsekuensi. Tapi di situ masuk hukuman. Oke. Itu menurut saya. Kemudian yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini maksudnya hukuman. Betul yang disampaikan oleh Pak Anas. Melihat situasi dan kondisi. Ketika jam pelajaran olahraga, ya sudah pasti masuk dalam konsekuensi. Tapi kalau bukan PJOK, pelajaran yang bukan PJOK, ya masuk ke dalam hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk hukuman Bapak Ibu. Nah, di situ tidak ada kesepakatan dan itu masuk dalam hukuman fisik. Di situ pasti anak akan terngiang-ngiang terus, akan membekas. Yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini menjadi konsekuensi. Kamu yang melakukan, ya otomatis konsekuensinya kamu harus menggantikan. Kalau kamu tidak mencoret-coret, ya tidak akan menggantikan. Tapi karena itu sudah dicoret-coret, ya otomatis harus diganti. Yang kelima, ini masuk ke konsekuensi. Karena ya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Tomo, ya, itu kesalahan dari anak, ya konsekuensinya dia menyumbangkan, ya harus membersihkan. Sedangkan yang nomor 6 ini masuk ke dalam hukuman, ya, karena bersifat satu arah. Yang tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Ini kan sifatnya satu arah, hanya guru yang menyuruhnya, bukan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang terakhir ini karena pelajarannya PJOK, dia telat 10 menit, kemudian disuruh mengelilingi lapangan basket, ini masuk dalam konsekuensi. Beda kalau ceritanya pas pelajaran agama telat kok suruh lari mengelilingi lapangan, ini masuk dalam hukuman. Tapi mungkin kalau pas pelajaran agama telat disuruh membaca surat yang pendek, masuk konsekuensi. Kita lanjutkan hukuman dan konsekuensi. Ini tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa hukuman itu bersifat menyakitkan dan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit hati dalam waktu yang tidak sebentar atau waktu yang panjang. Cenderung anak menyakiti diri sendiri, cenderung memaksa, ya, konsep diri yang sangat buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, biasanya kuesin salah, kuesin mutara, seperti itu, ya, saling melempar. Ya. Anak marah, merasa bersalah
merasa dipermalukan, dan merasa dibenci. Nah, semua itu masuk dalam hukuman, di mana hukuman itu akan membekas dan akan selalu diingat selama hidupnya Bapak Ibu. Dan mungkin tidak akan sembuh kalau sifatnya itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, ini sesuatu yang harus terjadi yang membuat anak itu merasa tidak nyaman, tetapi tidak dalam waktu yang lama. Hanya saat itu saja. Ketika anak mendapatkan konsekuensi, pasti ada satu tujuan tadi. Pada saat pelajaran PJOK, anak lambat suruh melilingi, dia merasa tidak nyaman pada saat itu. Setelah pelajaran biasa, karena dia tidak terlambat, ya dia tetap kembali merasa nyaman dalam belajar. Kemudian anak menghargai, ya, anak menghargai kedisiplinan di situ. Anak ketika konsekuensi itu diterapkan oleh anak, di situ anak akan mulai belajar mandiri untuk lebih disiplin. Anak belajar untuk memenuhi perannya atau mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, peraturan yang ada di sekolah ini biasanya masuk dalam konsekuensi anak. Jadi ketika anak sudah melakukan itu, ya otomatis karena sudah ada peraturan, jadi saya takut terlambat, saya harus berangkat pagi. Gitu. Kemudian ada anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, kayak tadi teman-teman yang lain pas pelajaran olahraga, nanti yang lain sudah olahraga, tapi dia sedang lari mengelilingi lapangan. Nah, dia otomatis kan kehilangan haknya, tapi hanya untuk saat itu ketika dia mendapatkan konsekuensi. Tidak setiap hari dia dikasih hukuman. Jadi tidak setiap hari dia akan merasa nyaman, hanya pada saat konsekuensi itu dilaksanakan oleh dia. Nah, ada beberapa hukuman. Dihukum karena penghargaan. Dihukum karena penghargaan ini pengaruhnya ada beberapa. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir itu penghargaan bersifat menghukum. Contohnya, ketika anak tidak mendapatkan hadiah, ya, tidak mendapatkan penghargaan, anak itu tidak mau belajar. Anak itu baru semangat belajar kalau dikasih hadiah. Nah, itu kan menjadi stimulus respon yang tidak baik untuk anak. Oke. Jadi ternyata penghargaan itu masuk juga ke dalam hukuman. Tapi kita selama ini tidak sadar. Ya, Ibu ya. Iya, selama ini anak-anak nanti yang dapat nilai 100 Bapak Guru kasih uang dan Bapak Guru belikan jajan. Nah, itu kan akhirnya menjadi ketergantungan anak di situ. Nah, dari beberapa hukuman itu, untuk menghindari terjadinya hukuman kepada peserta didik di sekolah kita, maka kita bikin yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu, kenapa harus bikin keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Karena berasal dari anak dan disepakati bersama. Ya, karena berasal dari anak dan disepakati bersama. Nah, di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, siswa, ya, ataupun semua warga sekolah yang bersifat universal. Jadi ya, kita bikin peraturan sendiri, kita laksanakan sendiri. Kalau kita melanggar berarti kita cari solusi sendiri. Kalau peraturan itu dibuat oleh
guru atau kepala sekolah. Itu, dan peraturan itu bersifat satu arah. Makanya kita perlu buat keyakinan kelas agar kelas kita lebih nyaman dan lebih tertib dalam belajar. Lalu bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah kita? Itu ada beberapa prosedur yang kita bisa laksanakan. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas Bapak Ibu. Yang kedua, mencatat semua masukan dari orang tua ataupun warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau mungkin bisa juga lewat stok note, ya, kertas kecil, di mana semua anggota kelas sekolah itu bisa melihat hasil daripada tulisan atau pendapat masing-masing tersebut. Kemudian yang ketiga, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Di situ. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, ketika ada yang melanggar keyakinan kelas itu, kita ingatkan kembali terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah. Ini tadi ya, ketika anak sudah melakukan pelanggaran, otomatis kita arahkan untuk melihat apa yang sudah dibikin dalam keyakinan kelas tersebut. Yang keenam, setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat dan disetujui dengan cara menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kalau misalkan keyakinan sekolah, ya otomatis nanti di situ ada kepala sekolah, ada guru, kemudian wali murid. Nah, kalau untuk keyakinan kelas ya biasanya yang menandatangani atau mengesahkan keyakinan kelas tersebut itu dari ketua kelas, kemudian anggota kelas, dan yang terakhir nanti dari wali kelas. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan atau dipasang di dinding. Nah, di sini untuk keyakinan kelas itu kita buat, kita juga memiliki posisi kontrol sebagai guru. Di mana posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat membuat rasa bersalah, dan yang terakhir manajer. Kira-kira selama ini yang kita lakukan masuk yang mana, Bapak? Untuk penghukum, nah tadi sudah disampaikan contohnya, nadanya pasti tinggi, matanya pasti akan berbicara seperti melotot atau bahkan sampai alisnya istilahnya apa ya, jungit-jungit, ya gitu. Kemudian jarinya juga kamu itu ya bahkan terlambat, itu juga tidak boleh. Kemudian sebagai membuat rasa bersalah tadi sudah disampaikan, suara yang keras, halus, sedih, bahasa tubuhnya biasanya merapat kepada anak. Jadi lesu, guru menunjukkan sengsaranya, dampaknya siswa menjadi bersalah, rendah diri, dan bahkan siswa itu menjadi minder. Gitu, karena dia tidak memakai sepatu tadi, otomatis temannya pakai sepatu hitam semua, dia minder, jadi menyendiri, tidak mau bergabung dengan temannya. Kemudian posisi kontrol teman, ini biasanya nada suaranya itu ramah, akrab, dan suka bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, matanya dan senyumnya selalu diimpikan oleh murid, dirindukan murid. Dampaknya bagi murid ini menjadi ketergantungan. Murid bergantung pada satu guru, siswa tidak mandiri. Ya, pokoknya Pak, misalnya Pak Bojo guru kelas 1, Pak Bojo orang makan ilmu, diulangnya Pak Bayang mau. Kemudian posisi kontrol dulu sebagai pemantau, ini biasanya nadanya datar, suaranya datar.
bahasa tubuhnya formal sekali, berbicaranya pun pakai bahasa yang formal, pakai bahasa Indonesia lempeng, orang enggak menggobek aku yang betul. Dampaknya itu menjadikan identitas gagal Bapak Ibu, di mana identitas gagal itu menjadi berhasil setelah siswa itu menyadari siswa tidak sepenuhnya menjadi siswa yang mandiri karena ada ketergantungan. Kemudian yang terakhir, posisi kita sebagai manajer, ada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, fleksibel, ya, santai, terus mendekatkan diri ke murid, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, kemudian mencari solusi dari siswa itu sendiri. Jadi membantu siswa untuk menemukan solusinya. Dampaknya murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dalam menghadapi setiap masalah. Kemudian dari posisi kontrol itu, dari posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir pasti kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira 5 dasar itu sudah mewakili perasaan Bapak Ibu semua belum? Belum. Yang mana? Yang kasih sayang. Kenapa? Otomatis beliau harus bisa membuka hati. Mungkin kenapa kalau dia kurang kasih sayang? Kan biasanya mungkin bumi tertutup orangnya, ya, pendiam, tidak mau bersosialisasi, ya otomatis yang harus dicari itu tadi. Beliau sendiri yang akan mampu menemukannya melalui segitiga restitusi itu, ya, segitiga restitusi ini, di mana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan, ya. Ini yang dari tadi sudah kita bahas tentang masalah. Ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di mana tujuannya untuk mewujudkan murid yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya lebih disiplin lagi. Nah, ini contoh segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Bumi pasti punya alasan kenapa kurang kasih sayang. Kemudian ditanyakan keyakinannya, ya. Nah, lalu bagaimana kesepakatannya ketika kurang kasih sayang? Harus apa yang dilakukan? Itu. Kemudian dalam menstabilkan identitasnya kan di situ sudah jelas, ya. Pasti semua orang pernah mengalami kurang kasih sayang. Tetapi jangan sampai kurang kasih sayang itu menghilangkan semangat kita untuk mencari agar kita bisa mendapatkan kasih sayang tersebut. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini sudah paham Bapak Ibu? Jadi mencari memecahkan masalah sebagai posisi kontrol kita yaitu manajer dengan segitiga restitusi itu akan lebih berdampak kepada murid, karena bukan kita yang menghukum, bukan kita yang mencari solusi, tapi kita hanya membantu, menuntun, dan mengarahkan Bapak Ibu. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam bentuk karakter yang positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru, murid, dan juga warga sekolah. Karena dengan budaya positif yang dibuat berdasarkan kesepakatan,
itu semuanya akan bertanggung jawab dan semuanya terlibat. Paham ya Bapak Ibu? Jadi semuanya bertanggung jawab, semuanya terlibat, otomatis akan lebih disiplin. Tujuannya membangun budaya positif di sekolah. Tujuan membangun budaya positif di sekolah itu membentuk karakter yang positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif dan keteladanan dari semua warga sekolah dengan melakukan budaya 5S, misalkan, ya, atau mewujudkan disiplin positif peserta didik yang kemudian menjadi budaya positif di mana peserta didik menjalankan kesepakatan kelas dengan menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas, menumbuhkan kebiasaan berbudaya lingkungan, terutama peduli lingkungan sekolah dengan melakukan kegiatan menanam dan merawat tanaman, kegiatan Jumat bersih, Jumat barokah, ataupun kegiatan lainnya di sekolah kita. Menumbuhkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan yang di awal tadi sudah kita sebutkan ini Bapak Ibu. Membangun budaya positif itu tolak ukurnya yang pertama itu tercipta karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif dengan melakukan salah satunya tadi budaya 5S ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan dan tekanan. Tumbuhnya kebiasaan berbudaya lingkungan terutama peduli terhadap lingkungan sekolah. Yang keempat, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Jadi komunikasi terjalin baik antara guru dan siswa. Kemudian lini masa tindakannya yang akan dilakukan. Ini kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, berdiskusi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat atau sesama teman guru, ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah, baik itu guru maupun peserta didik ataupun wali murid. Yang keempat, mensosialisasi kepada murid untuk membuat kesepakatan kelas. Yang kelima, melakukan desain kesepakatan kelas dan di print out atau dibuat dalam bentuk format, kemudian ditempel dalam satu lembar kertas yang besar, nanti ditempel di kelas. Yang keenam, membuat program budaya 5S atau pembiasaan seperti Jumat berkah, kemudian Jumat sehat atau Sabtu bersih. Kemudian yang ketujuh, membuat jadwal menyambut kedatangan peserta didik di pagi hari. Nah, ini biasanya dibikin petugas piket. Jadi pagi hari sebelum siswa berangkat, kita ada tugas piket, satu orang menyambut siswa di depan gerbang sekolah kita. Kemudian yang ke-8, membuat jadwal kegiatan pembiasaan berbudaya lingkungan. Nah, kegiatan pembiasaan berbudaya lingkungan salah satunya di wilayah kita masih banyak yang namanya lingkungan hijau itu. Jadi bisa misalkan kayak kelas 4 di depan kelas bertus itu ada tanaman cabai, otomatis ya untuk lingkungan hijau, atau bisa dibikin warung hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembahasan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwit yang telah menyampaikan ilmunya berbagai macam budaya positif, dan semoga apa yang disampaikan Pak Anwit bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa memajukan pendidikan Indonesia lebih baik lagi. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Sungguh kasihan
sungguh hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, ada yang tahu keyakinan kelas apa? Apa? Disiplin. Lagi. Tata tertib, disiplin, lagi. Kesepakatan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini adalah hubungannya dengan sesuatu yang akan kita sepakati bersama, di mana keyakinan kelas ini kalian yang membuat, kalian yang menjalankan, dan kalian juga yang akan melaksanakan. Jadi dari kalian, oleh kalian, untuk kalian. Kalian yang membuat peraturan, kalian yang melaksanakan, kalian yang melakukan. Keyakinan kelas ini diharapkan nanti akan membuat kelas kita akan lebih nyaman dalam belajar, lebih disiplin, bertanggung jawab. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan stok not, nanti kalian menuliskan apa yang akan menjadi keyakinan kelas kalian sesuai dengan keinginan kalian. Nanti setelah kalian menulis, kalian langsung maju ditempel di depan yang sudah Pak Guru siapkan apa? Nah, langsung saja Pak Guru bagi. Menulisnya, silakan yang sudah mendapatkan kertas kuning atau pinnya boleh langsung menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Silakan ditulis sesuai dengan keinginan kalian. Sudah? Silakan. Kalau sudah, urutan ya. Dari barisan yang Kapolri dulu, silakan langsung ditempel saja ke depan. Yo, urutan. Dapat lagi. Apa Pak? Tuh, yang agak rapi, yang lurus. Berikutnya, terus kelompoknya silakan.
sini keyakinan kelas yang sudah ditempel ya, itu akan menjadi pedoman yang akan kita laksanakan bersama, di mana keyakinan kelas ini yang sudah kalian buat itu tidak akan Pak Guru rubah ya. Ini akan menjadi aturan yang kalian buat. Kalau kalian sudah setuju dengan keyakinan kelas ini, nanti akan ditandatangani bersama-sama dari mulai ketua kelas, sekretaris, salah satu perwakilan anggota kelas 3, dan yang terakhir nanti Pak Guru. Ya, Pak Guru bacakan salah satunya adalah keyakinan kelas 3 yang dibuat. Yang pertama, mengacungkan tangan saat berbicara kepada Bapak atau Ibu Guru. Setuju? Cocok? Ya. Terus yang kedua, saat tidak ada Pak Guru tidak boleh rame. Setuju? Membuang sampah pada tempat sampah. Setuju? Setuju. Ya, jadi kelas kita juga harus bersih. Selain kelas kita juga harus lingkungan. Makanya betul, kita harus membuang sampah pada tempat sampah. Yang terakhir ini mengerjakan PR di rumah. Setuju? Nah, kira-kira kalau keyakinan kelas ini diterapkan di kelas kita belajarnya bagaimana? Apa lebih disiplin. Tapi kalau tidak dilaksanakan, kira-kira bagaimana kamu? Bagaimana? Hah? Malu ya, sudah bikin keyakinan kelas bersama-sama, tapi kamu sendiri yang membuat, kamu sendiri yang melanggar. Malu apa tidak? Ya. Dari beberapa yang sudah Pak Guru baca ini, salah satunya tadi yang sudah dibacakan ya, berdoa lebih khusyuk. Ini kira-kira kalian sudah sepakat apa belum? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan tanda tangan ya. Nah, biar lebih bisa ya. Kita kasih tanda tangan dari mulai ketua kelasnya dulu. Yuk, ini. Ya, ditulis ketua kelas. Tanda tangan. Terus sekretarisnya. Tanda tangan nama. Perwakilan anggota kelas 3 dari siapa? Jepan. Yuk silakan Jepan. Ya. Terakhir dari Pak Guru sendiri ya. Oke, kesepakatan kelas sudah kita buat. Mudah-mudahan semuanya melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita
sehingga kegiatan pembelajaran kita lebih nyaman, lebih tertib, dan lebih disiplin. Tentunya kamu bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang mandiri, dan lebih disiplin. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke pembelajaran kita hari ini. Galuh dan April tahu kenapa suruh maju ke depan? Jadi teman-teman kalian itu sudah mengerjakan tugas, tapi kalian tidak mengerti. Nah, memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, dan hampir semuanya pasti sudah pernah mengalami lupa tidak mengerjakan tugas. Tapi kalian sudah sering tidak mengerjakan tugas, ya apa tidak? Nah, di sini guru tidak akan mencari tahu tidak akan memberi hukuman kepada kalian, tetapi di sini mari kita cari solusinya bersama-sama, ya. Boleh tahu kalau tidak mengerjakan main terlalu malam sampai lupa tidak kerjakan. Ya, kalau ambil pergi ke rumah pulangnya kemalaman juga sama, sampai rumah capek tidur terus tidak mengerjakan. Ya, untuk Galuh dan April, ya kan bisa dikerjakan pagi-pagi sebelum berangkat. Bangun kesiangan. Jauh rumahmu dari sekolah? Agak jauh. Jadi bangun kesiangan terus buru-buru tidak dicek lagi ya. Nah, ada itu untuk kedepannya agar kita bisa lebih baik lagi, agar kamu juga tidak lupa lagi untuk mengerjakan tugas. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Tugasnya dikerjakan sebelum sekolah. Nah, terus apa lagi selain itu? Yang tidak lupa apalagi dicek sebelum berangkat ke sekolah, dapat apa tidak. Ya, terus selain itu dikerjakan tepat. Nah, ya itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Masih ingat keyakinan kelas kita kan? Masih apa keyakinan kelas kita? Tugas dikerjakan tepat. Iya, itu keyakinan kelas kita. Kemudian disiplin dalam mengerjakan. Harus seperti ini, kira-kira perbuatan ini bagaimana? Salah apa tidak? Terus kalau sudah salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Minta maaf, terus berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan tidur kemalaman. Ya, itu semua masalah pasti ada solusinya. Kalau kalian mau berubah apa tidak tuh, ya. Pak Guru apresiasi sekalian kalian. Pak Guru kasih jempol 2 buat kalian karena mau mengakui kesalahan. Tapi kesalahan itu jangan diulang kembali untuk kedepannya, ya. Harus jadi lebih baik. Nah, kan kalian mau apa sih? Mau jadi anak yang pintar, iya, makanya harus rajin belajar. Nah, di situ. Kalau ingin jadi anak pintar harus rajin belajar. Itu tadi adalah solusi yang bisa kalian terapkan di mana kalian lupa tidak mengerjakan tugas. Maka untuk kedepannya harus lebih disiplin pulang sekolah
selanjutnya. Terus pagi-pagi sebelum berangkat dicek lagi ada tugas apa tidak ya, maka yang belum tidak tinggal. Ya itu saja guru ya, belajar bertanggung jawab, belajar disiplin. Tidak akan berjumlah, tapi Pak Guru ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan ke depan. Salah satunya yang sudah disebutkan ya. Ya itu saja. Silakan untuk kedepannya belajar lebih baik lagi agar tetap dikerjakan tepat waktu sehingga kamu tidak akan maju ke depan seperti ini lagi. Paham? Oke, kalau sudah silakan kamu dilanjutkan. Kenalkan, nama saya Galuh. Kemarin saya tidak mengerjakan tugas. Mulai sekarang saya akan mengerjakan tugas sepulang sekolah. Saya ingin jadi anak pintar. Terima kasih Pak Guru sudah mengingatkan saya, sudah membimbing saya.